Jadi biaya untuk instalasi air ini cukup menguras kantong teman-teman ya. Saat ini kita sedang melakukan perjalanan ke kebun durian yang ada di Licin, Banyuwangi untuk memberikan informasi perihal masalah cara membuat saluran irigasi semi otomatis ke masing-masing tanaman. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya kita mendapatkan air, kemudian kita menyalurkan air dengan menggunakan pipa utama, dan masing-masing tanaman kita berikan ball valve atau stop kran untuk memudahkan proses. Di kesempatan kali ini kita mau menjelaskan atau menceritakan perihal masalah bagaimana cara kita mendapatkan sumber air untuk proses pengairan di kebun durian kita. Jadi sistemnya kita itu semi otomatis, bukan manual atau bukan menggunakan pakai selang, tapi kita bikin semacam kayak kolam di sisi teratas kebun kita, teman-teman. Setelah kita bikin kolam, masing-masing kita salurkan ke tanaman dengan menggunakan pipa serta menggunakan valve atau stop kran. Untuk mendapatkan sumber air, kita tetap menggunakan air sawah. Air sawah kita dapat dari sawah tetangga, kita masukkan ke lahan kita, serta kita buat semacam parit untuk menuju ke kolam. Jadi di posisi lahan tertinggi kita buatkan kolam dengan beralaskan terpal, teman-teman, dengan ukuran sekitar 2 x 7 meter x 1,5 kedalamannya. Itu kurang lebih kalau seandainya diisi penuh itu sekitar 20 kubik atau 20.000 liter, teman-teman. Kemudian dari kolam ini, di sisi terbawah kolam kita kasih pipa. Mungkin nggak kelihatan ya, ada di situ pipanya. Kita kasih pipa dengan ukuran 3 dim atau 3 inch ke situ, teman-teman. Jadi posisi lahan kita itu kan berundak. Nah, itu dilihat itu kolamnya. Di bawah sini kita kasih pipa atau di sisi terbawah daripada kolam tersebut. Pipa ini kita lengkapi dengan stop kran seperti itu, teman-teman. Stop kran itu dan stop kran yang keluar atau air yang keluar dari kolam itu kita namakan jalur utama. Jalur utama itu harus lebih besar daripada jalur yang ke cabang. Jadi yang ke masing-masing pohon itu namanya jalur cabang, teman-teman ya. Jadi untuk jalur utama itu kita pakai besarnya 1,5 inch jalur utama. Kemudian jalur utama itu terus sampai ke bawah, satu jalur utama. Kemudian masing-masing jalur itu kita kasih T. Coba kita lihat dulu ya, teman-teman ya. Saya mau contohkan atau saya mau tunjukkan sistemnya seperti apa. Nah, ini adalah jalur utama dari kolam. Nih, itu jalur utama dari kolam, teman-teman. Jalur utama. Nah, ini dia nih. Ini jelasnya kayak gini nih. Ini adalah jalur utama dari kolam yang ada di ujung sana. Jalur utama terus ke bawah, teman-teman, sampai ke lahan terbawah kita. Kemudian masing-masing jalur durian, nah itu kan ke sana itu jalur pohon durian, ke sana jalur pohon durian, ini jalur pohon durian. Itu kita kasih T seperti ini. Nah, T seperti ini. Jadi dari 1/2 inch ke 3/4 inch. Semua kita kasih seperti itu, teman-teman, di setiap jalur.
kita kasih namanya jalur tambahan. Perlu diingat, jalur utama harus lebih besar daripada jalur tambahan, supaya air yang keluar di jalur tambahan itu menjadi kencang, keras dia airnya. Kalau seandainya ukurannya sama, airnya kurang kencang teman-teman. Nah, nanti di jalur tambahan ini yang ke tanaman, semua ke tanaman kita kasih sistem seperti ini. Ini kita buka, nanti airnya akan mancur seperti itu. Jadi semua tanaman kita berikan sistem pengairan seperti ini teman-teman, supaya kita menghemat operasional. Memang di awal kita lebih mahal, jadi biaya untuk instalasi air ini cukup menguras kantong teman-teman ya. Jadi waktu itu kita mengeluarkan biaya untuk pembelian pipa semua serta valve dan lain sebagainya itu sekitar 15 juta untuk 150 tanaman. Padahal kita pakai pipanya itu mereknya Triliun Kang C. Triliun C. Itu udah yang murah teman-teman. Apalagi pakai yang AW, saya nggak tahu habis berapa puluh juta nantinya. Serta stop kran ini atau ball valve ini kita beli harganya sekitar 8.000 di marketplace. Cuman kalau seandainya kita menggunakan sistem pengairan yang memudahkan tenaga kerja, itu efeknya dengan jumlah tanaman yang 150 ini, pakai 1 orang tenaga kerja aja udah cukup. Sedangkan kalian tahu sendiri kan, pohon durian itu butuh air yang kontinu setiap hari. Kalau seandainya nggak hujan, harus disiram. Sedangkan kalau seandainya musim panas, kita mau pakai 1 orang untuk semua tanaman ini dengan sistem pakai ember atau pakai selang, wah, saya nggak bisa bayangin lagi berapa jumlah orang yang harus kita kerahkan atau harus kita bayar. Kolam itu kita bikin 3 teman-teman. Jadi ada 1 di sana, 1 di situ, serta 1 lagi di lahan ujung kita di sana. Kenapa fungsinya kita bikin 3? Karena memang kalau seandainya kita bikin cuma 1, khawatirnya namanya kita juga ngambil airnya itu dari air sawah. Dengan kebutuhan tanaman 150 pohon dengan tinggi seperti ini, per hari itu kurang lebih butuh sekitar 10 liter teman-teman. 10 liter kali 150 itu akan ketemu 15.000 liter. 15.000 liter itu untuk kapasitas kolam penuh itu sekitar 2 kali 7 kali 1,5, sekitar 18 liter. 18.000 liter. Berarti 1 kolam cuman cukup untuk melakukan penyiraman 1 kali siram. Oleh karena itu, kita bikin 3 kolam. Supaya paling tidak kita memasukkan air ke dalam kolam tersebut itu tidak perlu setiap hari teman-teman. Paling nggak 3 hari, 4 hari sekali kita bisa memasukkan air ke dalam kolam. Karena memang air sawah itu kan ada yang ngatur, namanya Pak Mudin. Nah, Pak Mudin itu harus ngatur kebutuhan airnya supaya dari sumber air yang ada itu bisa rata, dapat ke lahan-lahan semua. Seperti itu teman-teman. Nah, cara kita untuk melihat berapa lama kita buka stop krannya untuk kebutuhan masing-masing tanaman, itu caranya gini teman-teman. Saya kasih tipsnya ya. Jadi kita kan nggak tahu kekuatan masing-masing saluran yang ada di pohon itu kekuatannya berapa mililiter air yang disemburkan dalam setiap menit. Caranya gini, kita ambil ember yang kurang lebih, misal saat ini kebutuhannya 10 liter, kita ambil ember yang isinya kurang lebih 10 liter, kemudian stop kran itu kita buka. Stop kran kita buka sampai dengan ember tersebut penuh, butuh waktu berapa detik. Seperti itu teman-teman. Kalau kita sudah ketemu butuh waktu misal 20 detik, ya sudah,
masing-masing tanaman nanti kita buka stop kerannya selama 20 detik. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Memang sih tidak bisa pas 10 liter, tapi paling tidak mendekati dengan jumlah yang kita mau atau jumlah yang kita inginkan. Alhamdulillah dengan sistem seperti itu teman-teman, ini tanaman-tanaman kita semua seger ya. Tanaman kita semua sehat, semua muncul tunas-tunas seperti ini. Muncul seperti itu teman-teman. Jadi kalian kalau seandainya ada kesempatan, biaya, tidak ada salahnya kebun kalian, kebun apapun itu pasti butuh air, Kita lebih baik investasi di awal dengan biaya yang agak mahal, tapi memang memudahkan atau akan menghemat operasional setiap bulan yang akan kita keluarkan. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya, informasi perihal masalah proses pembuatan saluran irigasi semi otomatis yang dilakukan oleh Halo Farm. Oke teman-teman, segitu dulu informasi dari kita perihal masalah proses pembuatan saluran irigasi semi otomatis di Halo Farm, kebun durian Halo Farm. Apabila nanti ada informasi lebih lanjut akan kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yang baik silahkan dicontoh, yang kurang baik mohon ditinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.